Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh agama yang hari ini kita bersama-sama berkumpul di Mapolda yang luar biasa ini, Jenderal. Wabil khusus Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Tadi pagi saya sowan beliau. Saya 3 hari terakhir ini jalan dari Pantura Timur, Pak Jenderal, sampai tadi malam menjelang subuh sampai Jakarta. Tadi pagi karena kemarin tidak bisa sowan Habib Lutfi, Abah ini ada di Jakarta ternyata. Saya sudah sampai Pekalongan, Abah di Jakarta, saya pagi-pagi sowan beliau ke Duren Sawit. Sama beliau diperintah harus datang ke sini. Padahal di saat yang sama saya sedang mengumpulkan beberapa pejabat di Kemenak pagi ini. Saya bilang ke teman-teman, kerja sama saya nggak ada hari libur. Jadi silahkan kalau mau libur, tapi saya tidak akan libur. Jadi kalau saya undang, mau datang silahkan, nggak datang silahkan. Tapi tadi saya minta izin beliau, saya akan ke kantor dulu untuk pamitan dengan teman-teman yang sudah terlanjur datang. Baru nanti saya akan nyusul ke sini. Karena perintahnya Habib, saya memilih mengambil semua risiko daripada menolak perintah Habib, Jenderal. Alhamdulillah saya bisa sowan di sini menghadap Pak Kapolda, Pak Fadil. Kemarin saya telepon-teleponan juga dengan beliau. Saya sebenarnya sudah izin ya, Jenderal. Saya sudah izin karena memang ada acara. Sekali lagi, meskipun Pak begitu Habib kemarin, Pak Kapolda tidak berhasil membujuk saya untuk hadir ke sini, Pak. Tapi jenengan hanya dengan satu kata, datang. Itu saya datang. Kiai Marsudi Suhud yang saya hormati, senior saya, ketua MUI yang rasa banser, jadi ketua MUI tapi gayanya sudah seperti banser. Sekarang berbalik dengan saya, dulu saya banser, sekarang saya harus bergaya ketua MUI, Jenderal. Kalau tadi dikatakan saya biasa pidato menggebu-gebu, saya dengan bicara pelan gini sebenarnya tersiksa, tapi apa boleh buat. Ini tuntutan pekerjaan sudah. Jenderal Fadil yang tentu saya hormati, saya banggakan, Pak, Bapak, Ibu semua yang hadir, Pak Wakil Gubernur juga Mbak Alisa yang saya banggakan, saya cintai dan saya hormati. Sahabat saya Sunanto dan saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu, mohon maklum pejabat baru, Pak. Jadi belum kenal satu persatu, jadi yang sering muncul di TV saja yang saya tahu. Apalagi sahabat saya Sunanto ini ketua pemuda Muhammadiyah, sama-sama ketua organisasi pemuda, tapi nasib saya lebih baik dibanding beliau. Meskipun kalau di luar dia selalu bilang, pangkatmu ini kalah sama saya, kata dia. Kamu baru Gus, aku sudah Sunan, kata dia. Jadi Sunanto maksudnya. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan meskipun dalam situasi pandemi ini. Tapi insya Allah akan segera berakhir. Kita semua tahu, kita mendengar vaksin sebentar lagi akan ada gitu, akan hadir, dan mudah-mudahan ini bisa membantu menolong kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan kembali menjalani kehidupan dengan normal. Kita semua berharap, karena ya kita tahu pandemi ini benar-benar merusak seluruh sendi kehidupan, setidaknya mengganggu. Ekonomi terganggu, hubungan sosial juga terganggu. Jadi semua terganggu. Nah, mudah-mudahan saya percaya dengan dawuhnya Abah Habib Lutfi ini, tidak lama selesai nih COVID-19. Mudah-mudahan. Saya tentu tidak akan menyampaikan banyak hal, saya hanya ingin mengulang apa yang kemarin saya katakan atau saya sampaikan ketika
saya diberikan kesempatan pertama oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pidato di depan seluruh masyarakat Indonesia. Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Itu apa artinya? Yang paling sederhana adalah kita sekarang merasakan, belakangan lah, tahun-tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana agama itu sudah atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa yang paling ekstrim, siapapun yang berbeda dengan keyakinannya maka dia dianggap lawan, dia dianggap musuh. Karena namanya musuh, namanya lawan, ya harus diperangi. Itu norma yang kemarin sempat berkembang, yang kita dengar kalau istilah kerennya Mbak Lisa ini populisme Islam. Nah, saya tidak ingin, kita semua tentu saja tidak ingin bahwa populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya. Maka di pidato pertama itu saya sampaikan, mari kita semua menjadikan agama ini sebagai inspirasi, sumber inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Karena aspirasi agama ini kalau salah-salah orang bisa sangat berbahaya. Nanti Habib Lutfi akan menjelaskan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa berkali-kali di banyak kesempatan, dan saya kira ini masih sangat kontekstual meskipun posisinya sudah berbeda. Dulu ketika masih aktif di Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, saya selalu katakan bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada agama-agama lokal yang lain. Indonesia itu berdiri sebagai kesepakatan antar kultur, antar budaya, dan antar agama yang ada di Indonesia. Jadi barang siapa ingin menghilangkan satu dengan sama yang lain atas dasar agama, maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia. Mereka tidak memiliki rasa keindonesiaan. Saya dalam bahasa yang keras waktu masih jadi komandan Banser itu, tapi kalau Menteri Agama ngomong seperti itu nggak begitu pas. Tapi intinya ya dilawan itulah, kira-kira begitu. Saya kira ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali, Jenderal terutama yang mengundang saya. Saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar karena kemarin saya pengen bercerita sedikit. Ada kejadian di hari kedua setelah dilantik itu yang menurut saya mengagetkan. Tiba-tiba ada berita yang mengatakan bahwa Menteri Agama akan mengafirmasi beribadah umat Syiah dan Ahmadiyah. Terlepas konteksnya bahwa ini benar atau salah, gitu ya. Saya tidak pernah mengatakan itu, tapi ada pers, ada media yang menulis seperti itu dan mengatasnamakan saya. Itu kaget saya. Jadi ternyata, gitu ya, ini media kredibel. Ternyata ancaman kita ini bukan hanya ancaman pemecah belah itu, bukan hanya agama. Ya kalau yang disalahgunakan gitu, tapi juga media yang disalahgunakan. Jadi memang semua yang serba salah guna itu pasti nggak baik. Nah, yang salah guna pasti tidak baik. Saya kaget, tetapi saya sampaikan kemudian kepada PS Media dan kepada publik semua. Saya selaku Menteri Agama sebagai wakil pemerintah, saya akan mendudukkan persoalan ini pada tempat yang semestinya, pada prinsip-prinsip dasar yang kita semua sebagai warga negara ini pegang dan akui. Apa itu? Bahwa yang pertama adalah semua warga negara itu berkedudukan yang sama di muka hukum. Dia mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau siapapun, di depan hukum itu sama. Oleh karena itu negara itu wajib melindungi mereka, anggota-anggota organisasi ini sebagai warga negara. Artinya apa? Jika berbeda keyakinan, tidak boleh ada alasan kelompok yang merasa paling besar kemudian mempersekusi, menghakimi sendiri kelompok yang kecil. Ini sikap dasar yang akan pemerintah pegang. Yang pertama. Yang kedua, jika ada perbedaan pandangan, jika ada perbedaan keyakinan, jika ada perbedaan pendapat terkait dengan hal-hal keagamaan, kita selesaikan dengan dialog.
Kementerian Agama, saya sebagai Menteri Agama siap untuk memberikan fasilitas mereka untuk berdialog. Itu sikap dasar. Kemudian saya sampaikan, dan insya Allah forum ini akan menjadi saksi dan sekaligus mengawal bahwa saya akan pegang dua hal ini selama saya diberikan amanah sebagai Menteri Agama. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.